Saya bersyukur kepada Tuhan juga kepada saudara-saudara sekalian, di mana pada kesempatan ibadah yang itu saya boleh ditolong oleh Tuhan ya untuk selalu mampu juga di dalam saya harus melakukan perhatian kepada keluarga ya, karena seorang ibu janda itu juga ada tugas di dalam rumah tangganya, di mana dia harus berusaha untuk menjadi satu dengan anak-anaknya, supaya jangan terpisah ya. Itu sebab eh, kalau saya pergi ke Shanghai ya beberapa saat, itu bukan begitu saja, tetapi ada rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu dan anak ya, di mana harus selalu menjadi satu, baik terlebih dalam doa ya, supaya selalu ada hubungan antara orang tua dan anak cucunya, sehingga selalu menjadi satu di dalam Kristus, tidak tercerai ya, bahkan kalau bisa dalam satu pengajaran, dalam satu iman, dalam satu pengembalaan. Saya eh, melihat itu ya dari kehidupan keluarga Kosunnya. Saya merasa bagaimana ya, eh, memang suami saya bilang Kosun ini pribadi yang menurut ya. Saya melihat itu sampai mantu-mantunya juga masuk dan anak-anaknya berada di hadapan Tuhan lewat pujian itu. Saya lihat memang janji firman-Nya, kalau orang tua laki-laki suami itu takut akan Tuhan, itu jaminan pemeliharaan sampai ke anak cucu cicit keturunan akan berada selalu di hadapan Tuhan di dalam Kristus. Ini saya melihat janji Tuhan gitu ya. Sebab itu seringkali saya juga mengambil contoh, biar saya berkata kepada anak saya, bukan kepada mantu ya. Saya bilang kepada anak saya, suami itu harus ada rasa takut kepada Tuhan. Itu perlindungan bagi anak-anak, anak-anak kita. Terlebih saya bilang Daryl ya. Kalau dari opanya ada, memang sejak semula tidak setuju ke psikolog ya. Memang pasti mereka menentukan hal-hal ini. Tapi itu ada maksud Tuhan dalam nikah. Kalau nikah itu berubah, ya, seorang suami ada takut akan Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan, ya, itu jaminan bagi anaknya. Tidak mustahil. Dan itu yang memang menjadi doa pergumulan saya juga menghadapi dia. Sebab itu saya tidak uh, bertindak begitu gegabah ya. Kalau saya tahu dia kalau ditegur atau dimarah dia melawan, jadi saya nunggu, biarkan saja. Nanti satu saat dia sadar, baru dia dalam ketenangan, karena dia kelemahannya sebenarnya soal di mendengar itu terlalu ini. Kalau dia merasa ada tekanan, emosinya keluar. Itu kelemahan si Daryl, dan dia belum bisa mengatur emosinya.
Sebab itu saya bilang berdoa, biar Roh Kudus yang memenuhinya. Karena Roh Kudus yang bisa menguasai roh jiwa kita. Sehingga kita dapat berubah ya dari tabiat kita ini. Psikolog apapun tidak bisa merubah. Walaupun dia profesor apapun. Firman Allah yang bisa merubah dia. Karena yang menciptakan manusia dengan tabiat itu adalah Tuhan. Nah, itu perjuangan saya bagi Daryl itu ya. Anak saya. Tapi eh, saya mau saksikan bagaimana ada rasa tanggung jawab juga. Walaupun dia sudah dewasa, tapi dia belum menikah. Itu sebab selalu kalau dia mengharapkan saya ke Cina, saya tahu itu kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Di mana Tuhan tidak mau ada eh, perpisahan ya, ibu dan anak itu, atau orang tua dan anak. Sebab itu saya um, minta pengertian dari saudara-saudara sekalian ya. Kalau suatu waktu saya harus pergi menemani anak saya, ya saudara mengizinkan ya sukarela. Bukan bukan saya meninggalkan pelayanan saya, bukan. Saya seorang wanita, seorang ibu, ada tabisan. Jadi baik pada jemaat, saya sebagai hamba Tuhan, ibu gembala ada tanggung jawab. Selain memberi firman, juga mendoakan sidang jemaat, tanggung jawab. Itu selalu ya. Tapi sebagai seorang ibu, ada juga tanggung jawab dalam tabisannya sebagai seorang ibu. Kalau istri ya saya sudah dilepaskan dari itu ya sebagai seorang istri. Tapi saya bersyukur selama saya menjadi istri, saya boleh selalu dikerjakan oleh firman Allah itu. Sehingga saya boleh mempraktekkan itu kepada suami saya sewaktu hidup. Dan saya merasakan berkatnya. Di mana nikah itu pada saat-saat yang terakhir begitu menyatu ya. Sehingga kasih itu yang dari Tuhan yang dia berikan kepada saya juga begitu demikian. Saya mengasihi dia dengan kasih Tuhan yang diberikan kepada saya sehingga kasih itu, cinta kasih itu bukan kasih kita lagi, tapi kasih daripada Tuhan, kasih daripada Allah. Itu yang menjadi satu, sehingga saya merasa dia hidup. Ada duka cita ya, karena kehilangan. Tapi ada kekuatan yang besar, yang menopang. Sehingga orang-orang saksikan kok, kenapa Tante Kori kayak gitu? Bukan. Tuhan tahu hatiku tuh seperti dirobek, diiris. Tapi ada kekuatan yang besar dari kasih itu yang menghidupkan. Saya meyakini bahwa dia hidup. Bahkan sampai saat-saat waktu sudah dikubur, saya sebenarnya ingin seperti orang-orang punya cerita. Ada tiga, dia kan masih ada kata di bumi ya, 40 hari. Itu kepercayaan dan memang itu dibuktikan oleh Yesus ya, menunjukkan bahwa dia hidup. Tapi di dalam firman yang lain, orang yang mati di dalam Kristus langsung dibawa, disambut dan dibawa pada satu tempat, merupakan satu tempat, tapi tempat di mana roh
orang-orang yang mati di dalam Kristus. Walaupun mereka ditempatkan satu tempat, tapi di dalam terang. Tapi orang-orang yang di luar Kristus ditempatkan di satu tempat yang gelap. Seperti itu dibilang kalau ada yang hantu apa, iblis apa, eh, iblis itu ada, hantu itu ada. Karena ada roh-roh gentayangan, roh-roh jahat yang tidak sampai itu jadi gentayangan dipakai oleh iblis. Nah itu yang menunjukkan bahwa uh, iblis itu ada, bukan saja iblis itu sendiri, tapi roh-roh yang mengikuti dia, malaikat-malaikat yang memberontak bersama-sama iblis yang dibuang mengikuti Lucifer itu, iblis itu ada. Dan roh-roh itu yang ada sekarang bekerja. Sebab itu ada orang bisa kalau kehidupannya itu bisa jahat, ya. Ada yang memang dia roh itu dia bisa masuk kepada siapa saja, yaitu pada ular, wadahnya ular, tapi dia bisa masuk juga pada wadah manusia. Yang orang yang berteriak-teriak yang dirasuk setan kan Tuhan Yesus itu, yang mengenal Yesus engkau anak Daud, anak Allah, lihat roh-roh itu juga bisa masuk pada babi-babi. Babi itu menunjukkan sama sebenarnya kenajisan. Jadi kenajisan itu sebenarnya roh najis yang masuk pada kehidupan itu. Sehingga seseorang tidak bisa lepas, ya, kalau sudah kena dengan roh najis, kalau bukan Tuhan sendiri yang melepaskan, tidak mungkin. Sebab itu menghadapi roh najis itu doa puasa. Jadi puasa itu bukan saja kita tidak makan, tidak minum, tapi satu penyucian dari hawa nafsu itu. Itu menolong kehidupan kita, ya. Karena kalau eh, kehidupan itu suci, itu perlindungan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita di dalam kesucian, kita kalau lihat di sini, ya, dan ini ruang suci, ini ruangan masuk. Kalau kita berada di dalam kesucian, ini tudung ini menutup semua, ya, bukan seperti ini dibuka. Ini menutup sampai amber. Tudung itu berbicara perlindungan Tuhan. Jadi tertutup kalau kita hidup di dalam kesucian. Dan ini yang Tuhan kerjakan sekarang pada zaman akhir ini menjelang kedatangannya dia sebagai mempelai laki-laki. Nah, tadi dikatakan eh, firmannya itu disaksikan sama dua ibu ini hal kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi bagi saya dalam penerimaan saya lain-lain, kan. Ini dalam suasana pasca, ya, dalam suasana. Memang kedatangan Tuhan itu ditunjukkan, dibukakan, diterangkan, karena itu sasaran dalam ibadah kita. Ayat tema semuanya pemberita adalah Yohanes 14, ya. Ya, sama dari firman hari pertama, hari kedua, ketiga sampai ke wanita, sama temanya, yaitu Yohanes 14. Kita baca itu, ya. Saya juga ingin me- me- memeriksa
Yohanes 14 ini. Dari apa yang saya dengar, apa yang saya terima. Tapi firman Allah itu walaupun dalam satu cerita, sebab itu dalam satu tema itu, eh, dalam satu tema tapi lain-lain pembukaannya. Nah, saya juga ingin mengambil tema ini dalam Yohanes 14 ini, tetapi dengan eh, pertolongan Roh Kudus untuk mengetahui kebutuhan kita, ya, dengan cara kita berbicara. Kalau di sana dalam itu banyak, ya, untuk ini, ya. Nah, coba kita baca Yohanes 14. Ini tema, sebenarnya tema dari Paskah, di mana dikatakan eh, aku pergi dan nanti akan kembali. Dia pergi, ada 3 perkara. Dia pergi dalam suasana Paskah. Kata aku pergi, tapi kita baca dulu lah, supaya kita tahu firmannya ini. Karena ini juga masih suasana Paskah kebangkitannya. Kita belum eh, sampai pada peringatan kenaikannya, ya. Yohanes 14 kita baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini dulu, ya. Ini kata yang ditekankan dalam tema itu, aku pergi dan aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali. Aku pergi dan aku akan datang kembali. Itu tema yang harus diberitakan pada suasana Natal. Pasca itu, ya, bukan Natal, sorry. Dan itu diberitakan pemberita-pemberita itu dalam suasana pembukaan masing-masing, ya. Sampai kaum wanita pun berbicara itu. Tapi tekanannya, pembukaannya sesuai kebutuhan. Kalau di dalam eh, pertama, ini pasal 14 ini terkena pada peti perjanjian, ya. Sebab itu ditekankan di sini, dia pergi menyediakan tempat sebagai mempelai laki-laki surga yang akan kembali. Jadi ini suasana mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Suasana mempelai. Karena peti perjanjian ini mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Sebab ini sebenarnya eh, pernyataan Tuhan pada mempelai perempuannya. Itu sebab juga berbicara nikah. Nikah yang eh, begitu dalam, ya. Yang perlu ada perdamaian. Lewat penyucian yang kita alami, perdamaian kita akan semakin sempurna, penuh, dan dikerjakan oleh kuasa Kristus. Tetapi karena ini umum, jadi firman itu banyak menerangkan soal mempelai, di mana ditekankan
mempelai laki-laki itu pergi, kata pergi pertama adalah dia kematian. Dia pergi pada pengalaman pertama yaitu kematian. Di mana juga rohnya itu di dalam kematiannya, dalam kubur, rohnya pergi ke dunia roh untuk memberitakan keselamatan. Ini dia pergi, satu kematian. Kedua, dia pergi, oh saya bilang tiga, tiga itu dia kembali. Dua perkara dia pergi. Pergi kedua, eh, dia naik ke surga. Menyediakan tempat bagi mempelai perempuan. Kenapa mempelai laki-laki ini Kristus dia pergi menyediakan tempat bagi mempelai perempuan? Sebab dalam adat Yahudi yang saya dengar ya, kita bisa periksa itu, seorang mempelai laki-laki atau calon mempelai laki-laki yang mau menikah, dia harus lebih dulu menyediakan tempat, rumah. Dan itu Kristus lakukan sebagai mempelai laki-laki. Lebih dulu dia harus menyediakan tempat, rumah, untuk menjadi satu dengan istrinya. Ini juga baik ya buat calon-calon suami ya. Harus berjuang untuk sebelum masuk dalam nikah. Perlu ada tempat di mana nikah itu sendiri. Tidak ada campur tangan dengan orang tua. Itu baik. Ini contoh bagi laki-laki yang sungguh-sungguh mau menikah. Untuk bisa menjadi satu. Dia harus berdoa untuk lebih dulu mendapat satu tempat. Untuk nikah itu berada. Di mana nikah itu hanya imam besar. Atau perjanjian itu yang bisa masuk. Dan di dalam ruangan masuci di mana ada peti perjanjian itu cuma imam besar. Yang dia membawa darah juga. Untuk dipercik di sana. Hanya imam besar yang bisa masuk di dalam nikah itu. Dia pergi menyediakan tempat. Kalau dalam Yohanes 14 ini, sebenarnya dia menyediakan kesempatan bagi mempelai perempuan untuk mempersiapkan diri menjadi seorang istri. Jadi Tuhan memberitahu dia pergi, ini berarti kan sudah ada hubungan ya, sudah ada tujuan dari hubungan itu untuk menjadi suami istri. Tetapi Tuhan katakan, jadi sedikit suami ini meninggalkan istrinya, calon istrinya itu untuk dia pergi menyediakan tempat, tetapi juga dia memberi kesempatan untuk istri itu mempersiapkan diri untuk sebagai seorang istri. Ini sebab mempelai laki-laki telah menyatakan, aku kudus. Hendaklah kamu dalam segala hidupnya kudus. Efesus dia bilang, aku telah menyerahkan diri untuk mengangkat kehidupan kamu supaya kamu suci. Ini mempelai laki-laki meminta satu derajat yang sama.
kerajaan dunia aja begitu. Kalau sampai seorang pangeran, calon raja bisa dapat orang biasa itu banyak yang ditentang, tapi itu ada. Kayak di Jepang, Inggris, tidak, mereka melanggar bahwa sebenarnya harus sama-sama bangsawan kerajaan. Tapi Tuhan bagi mempelainya menghendaki supaya kita sama di hadapan. Nah, harus mempersiapkan diri untuk menjadi mempelainya. Kesempatan bagi kita. Dan dikatakan di sana, proses itu mulai dari perdamaian. Sebelum saya ke Surabaya, saya ingat 2 minggu sebelumnya ya, Firman berbicara pada kita soal perdamaian. Sebab tanpa perdamaian, ini perdamaian di bawah ini ya. Tanpa perdamaian kita tidak bisa maju, tidak bisa berdiri tegak. Saya kasih contoh. Kita pakai sepatu aja ndak enak, jalan kita udah nggak benar. Di bawah pun hilang, rasa percaya diri pun hilang. Saya punya pengalaman ya. Sebab itu dari dulu saya nggak suka ini murah. Saya terkenal dari Surabaya, selalu mau sepatu yang branded. Karena saya merasa nyaman, kuat di dalam penampilan. Saya tidak ragu-ragu untuk berjalan. Itu sehingga orang bilang apa sih, eh, eh, Tante Korea ini selalu matching apa itu ya, yang kebetulan saya sesuaikan dengan baju, ya minimal tas, begitu. Itu mereka tahu sehingga kalau ketemu teman-teman sana paling mintanya itu tas apa itu, karena mereka tahu pasti saya banyak tas, dikira saya seperti dulu lagi. Kalau biru baju biru, sepatu biru biru. Sampai Ibu Agustina juga bilang gitu. Tapi ternyata sekarang sudah menyesuaikan, asal aja kaki itu enak, bisa ini pakai. Bahkan saya pakai sekarang Cina, buatan Cina. Saya dapat berkat dari anak saya pakai. Terus saya lihat juga kaki tidak sakit, dan memang dia memang Cina juga itu kan ada yang bawa, ada yang, jadi tidak pernah ada mau kayak terbuka. Persis dia beli juga sama hak, jadi enak dipakai. Sampai sekarang nggak ada bilang kebuka, walaupun itu buatan Cina ya. Tapi sekarang kuat. Ini saya pakai sudah kemana-mana, ini ke Cina lagi, ke waktu itu ke Manado, ke Pupuk, masuk ini saya pakai ini. Enak gitu, enggak ragu-ragu, dan apalagi kaki saya bengkak. Jadi pakai yang kain ya supaya nggak sakit. Jadi itu, jadi mereka tahu. Sebab kalau sepatu aja nggak enak, kita sudah tidak enak. Apalagi kalau ada duri atau ada apa yang menjadi, nggak bisa jalan. Jangankan berdiri, jalan nggak bisa. Nah, ini menunjukkan perdamaian kita, di mana perdamaian itu terjadi sesudah adanya pengakuan dosa. Jadi apapun ini penuh ya. Jadi perdamaian itu lewat korban Kristus itu bukan hanya yang sudah lalu. Setiap saat kita perlu perdamaian itu. Karena kita masih daging. Daging ini sudah ditandai dengan dosa. Dan dosa itu bisa dari perbuatan. Kita seperti memukul, mencuri. Itu barangkali sudah tidak. Dan kita pohonkan ampun, kita berdamai dengan yang kita berbuat salah.
itu diampuni. Dan kita berdoa darah Yesus sucikan. Tapi ada dosa yang dari kita sendiri, dari manusia kita sendiri. Ini di dalam yang bisa mengotori atau menodai rohani kita. Ini perlu perdamaian, perlu penyucian. Sebab itu ada, saya kasih contoh. Tidak apa-apa sih, saya ambil contoh karena itu kejadian yang baru. Nah, yang saya eh, kerjakan ya di tengah-tengah kebaktian Paskah di Surabaya. Satu ibu ini dia memang datang kepada saya dengan pengeluhan bagaimana dia rasa tertekan dan eh, eh, jijik malu ya menguasai kehidupannya sebab ada seorang laki-laki yang mau mendekati dia. Oke. Sehingga dia karena dia sudah di dalam kesuciannya dan tahu itu salah dan dia merasakan itu roh najis ya yang mau menguasai dia ya bahkan mau seperti mau menerkam dia padahal ada suami di samping tapi nyata-nyata laki-laki ini mau mengganggu itu dan siap selalu kalau bisa terpisah dari suami ada laki-laki yang mau ini dia merasa tidak berdaya. Jadi dia datang ke kamar untuk minta doakan. Tapi saya belum tergerak untuk berdoa. Saya lama-lama dulu menceritakan gini-gini. Dan akhirnya saya bilang, berdoa sih itu em, mudah saja ya. Saya bilang kalau mau berdoa mudah saja. Orang sakit juga begitu. Firman Tuhan bilang sebelum berdoa harus ada pengakuan dosa. Didoakan. Mengaku dulu dosa-dosamu dan didoakan dengan sembuh. Jadi saya bilang begini, saya mau ini firman dulu ya, kalau bisa sedikit aja saya usah. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, coba baca. Itu juga 2 minggu yang lalu, bukan minggu yang terakhir ya firman Tuhan itu ya. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Ini berbicara soal kesucian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saya baca ayat ini. Saya bilang, kalau hal itu masih seperti ditunjukkan kepada kita ya, atau datang kepada kita, walaupun sekalipun kita tidak suka, kita sudah jijik kayaknya dengan dosa yang begitu. Karena kita sudah disucikan dari hal-hal itu. Tapi kalau itu masih menjadi persoalan bagi kita itu, berarti itu penyuciannya itu belum sampai pada roh kita, pada kehidupan rohani kita. Belum sampai penyucian itu belum sampai. Kalau sudah sampai pada roh kita, itu perlindungan. Tidak ada lagi dituntut untuk disucikan. Sebab itu sudah dicabut. Kalau disucikan itu dicabut. Kalau pengampunan, ya diampuni itu masih. Kita harus membayar perbuatan kita. Saya bilang contoh ya. Kenapa seorang ibu janda itu pada masa tuanya tidak semuanya.
justru bersolat tingkah seperti anak muda. Mau ada ini apa cengkrama atau apa itu sama anak muda atau lain jenis lah. Padahal dia sudah ibu janda. Tapi pada masa dia janda ada roh untuk mau apa ya? Ya kayak suami istri gitu loh, mau ada pasangan gitu loh dalam tingkah lakunya itu. Itu kenapa? Keinginan itu dari sebagai seorang wanita yang memang wanita itu diciptakan untuk dilihat. Sebab itu Ayub dia katakan seumur hidup saya tidak akan melihat anak dan perempuan karena dia tahu mata seorang laki-laki ini suka memandang wanita. Sebab itu Ibu Totes bilang, apalagi ini ya, sebab itu istri-istri ini berpenampilanlah sedikit, jangan bau bawang, bau dapur. Ibu Totes bilang, tidak usah minyak wangi yang mahal. Tapi wanita itu seperti kembang yang ada baunya, bukan bau badan. Gitu katanya Oma Totes. Kalau di rumah, suami dari kantor, di rumah, suami pulang di kantor berbau wangi sekretarisnya pulang di rumah istrinya bau bawang, bau dapur, bau keringat. Bagaimana? Suami tidak menuntut itu, tapi itu memang sudah ciptaannya ada pada orang laki-laki, ada pada suami. Suami sendiri tidak tahu, gitu, tidak sadar. Tapi sebenarnya itu menjadi kebutuhan mereka sebagai seorang suami, di mana istri itu harus ada penampilan yang bersih, baik, wangi lah. Bohong kalau dia bilang, enggak apa-apa kok bau keringat aja, bau bawang, bau dapur, enggak ada itu. Suami mau seorang istri itu berpenampilan lah istilah saya ya. Jangan kerokak-kerokak, sudah berbau lagi sana kemari, belum bau kamar. Itu seorang suami. Dan itu juga kerinduan mempelai laki-laki surga. Supaya seorang istri yang ditinggal pergi, dia menyediakan tempat, berhiaslah, mempersiapkan diri, berhias sebagai mempelai perempuan yang nanti ketemu mempelai laki-laki. Itu juga yang dilakukan oleh dunia kan. Mau menikah, dia harus mempersiapkan diri sebagus-bagusnya, indah-indahnya dalam pesta itu. Bukan saja mempelai. Kalau kita lihat firman Allah. Orang yang undangan yang menghadiri pesta aja dituntut untuk berpakaian pesta. Nah, kita itu Tuhan menuntut bagi kita. Dia pergi menyediakan tempat, tapi bagi kita mempelainya, calon istrinya harus mempersiapkan diri. Terlebih penampilannya. Penampilannya kita udah sering baca ya. Di Wahyu 19 ya. Berpakaian, kalau di Wahyu 12 berpakaian matahari. Itu perkara-perkara rohani, perhiasan rohani. Tapi dalam Wahyu 19 dinyatakan berpakaian linen halus, bersih, bercahaya, berhias bagi suaminya. Dikatakan sana. Saudara masih ingat ayat-ayat itu? Tiga wanita awal-awalnya sering saya berbicara soal istri itu ya. Dan istri yang harus menghormati suaminya.
Itu permulaan dari itu ke wanita ini, di mana istri itu penolong dalam arti head, penolong, yang dimana kedudukan seorang istri di bawah satu, sedikit lebih rendah, atau satu, kalau tangga itu satu tangga dari suami. Itu kedudukan istri sebagai penolong dalam kehidupan yang suci. Contoh 1 Petrus 3. Jadi dalam kedudukan nikah itu, kalau dunia mau jadikan sama, tapi di hadapan Tuhan, laki-laki suami itu di dalam kesatuan nikahnya, suami itu sebagai kepala sedikit lebih tinggi dari istri, atau istri itu lebih rendah sedikit dari suami. Itu sebabnya dari Efesus 5, seorang istri itu harus menghormati suaminya. Di dalam 1 Petrus 3 dicontohi Sarah memanggil suaminya itu Tuan. Ini persiapan mempelai wanita dengan Tuhan, yang dimulai dari nikah jasmani kita. Itu sebab di Efesus nikah kita ini merupakan satu rahasia yang besar, karena ini nikah di dunia ini menunjukkan nikah yang rohani, yaitu hubungan Kristus dengan sidang jemaat. Jadi model dari nikah yang rohani ini dimulai dari nikah kita di bumi ini. Saya bersyukur sama Tuhan di dalam nikah saya ya, sehingga begitu terasa kasihnya suami ya, dalam pemeliharaan, pembelaan, perhatian, begitu hidup ya dalam hati pikiran saya sampai saat ini. Dan saya sempat juga menyatakan berkali-kali, saya mencintai Papa karena takut akan Tuhan. Itu lebih mencintai karena takut akan Tuhan daripada bilang cinta. Saya katakan takut akan Tuhan karena saya memohon pertolongan. Saya tidak mampu, Tuhan. Ada godaan-godaan juga, saya masih dalam daging, tapi lewat penyucian dan penyucian, sehingga kasih cinta, kasih saya dengan suami saya merasa satu. Dan hidup sampai sekarang ya, dia sebagai suami, di mana dia berusaha berjuang untuk mencontoh Kristus sebagai suami. Sehingga pada beberapa dokter yang kami datangi selalu menyatakan, Bu, Ibu tentu Ibu berbahagia ya. Saya bilang berbahagia karena dikasihi suami ya. Ya itu juga lewat proses, enggak langsung saya bilang. Ini juga lewat proses, saya sudah berapa puluh tahun melayani Tuhan nikah ini. Saya kaget, teman saya nanti bulan Mei ini dia kawin mas. Saya bilang kayaknya saya kok yang lebih duluan kan, tapi sudah kamu lebih dulu karena bulan Mei ini dia eh, kawin mas. Kalau saya 1 tahun lagi barangkali, ya saya, tapi belum sampai, belum diizinkan Tuhan untuk kawin mas. Jadi itu saya bersyukur pada Tuhan ya, sehingga eh, dan saya memang berdoa. Sebab itu saya bisa bersaksi pada ibu hamba Tuhan.
Saya bilang, kita harus berdoa, bahkan minta ampun. Karena seorang wanita ini suka menarik. Dalam geraknya suka menarik ya. Apalagi waktu masih muda ya. Suka menarik di mana orang laki-laki mau nggak mau lihat. Ini juga dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Kepingin diperhatikan laki-laki. Bahkan eh, saya pernah bersaksi, saya ingat waktu kaum wanita dulu masih di ruko, ada seorang pemuda, karena kebaikanku, baik ya sebagai gembala, saya pikir juga dia anak. Lama-lama kok dia sudah makin mau mendekat, ini merapat. Barangkali tidak ada ini, tapi kayaknya sudah bergantung begitu. Apa-apa saya. Oh, saya bilang, kenapa begini? Di situ saya mengoreksi. Tante saya bilang, mana sih yang kamu mau? Saya bilang nggak pacaran kok. Cuma pendekatan saya. Siapa yang mau berubah ada ikatan kawin? Hmm. Tapi ada yang tante saya lihat kok ada datang saya beri eh, saya senang gitu memberi tanpa saya sadari waktu itu saya memberi kesempatan di dalam daya tarik saya. Ini dosa loh, dosa yang ada di dalam darah, dalam roh yang menodai roh kita. Dan ini kalau tidak disucikan, nanti pada saat kita lemah, itu akan keluar. Gitu. Banyak-banyak kewanitaan yang perlu kita ketahui. Yang kalau tidak hati-hati, kalau tidak di dalam pemeliharaan Tuhan, untuk melindungi kita dari dosa dunia ini, dalam kejahatan dan kenajisan, terseret. Itu sebab tidak heran, biar sudah pendeta, kalau tidak ada penyucian, bisa jatuh. Gerejanya udah besar, jemaatnya udah besar, kok tiba-tiba akhirnya lihat pendetanya jatuh dengan ini sangkor ke, dengan pengerja ke. Nah itu karena belum ada kesucian. Baru dalam saya hadir juga, ini berupa juga kesaksian contoh ya dari penyucian yang harus kita memeriksa. Sebab itu saya bilang saya meminta waktu, karena biar Roh Kudus itu, firman kita sudah terima, tapi Roh Kudus itu biar begitu dalam. Roh Kudus itu perlu bagi kita. Dia yang menunjukkan dosa. Itu dalam Yohanes 16 kan. Hanya Roh Kudus yang bisa menunjukkan dosa. Ya tadi kayak kesaksian tadi. Kalau tanpa Roh Kudus kita anggap biasa dosa itu. Biar kita melakukan em, berkali-kali kesalahan itu, kita tidak rasa dosa. Kalau tidak ditunjuk oleh Roh Kudus bahwa itu dosa pelanggaran yang nanti ada balasan. Waktu ya, itu sebab saya bilang sama ibu ini, saya kembali pada kesesat ini, ibu ini coba dalam keadaan tenang, firman itu bisa dengan pertolongan Roh Kudus bisa sampai ke roh kita, rohani kita. Karena itu noda dosa yang bisa mengganggu kita pada saat-saat kita lemah. Dosa itu kuat. Kalau kita lagi kuat, percaya pada Tuhan, kuat dalam doa, kuat tuh, sudah kuat dalam pelayanan, kuat itu Roh Kudus. Tapi saat kita lemah, saat kita
dalam kelemahan. Roh Kudus juga meninggalkan kita. Lihat dosanya ke menarik kita. Nah, itu yang saya bilang, perlu kita harus mengerti dan berdoa. Pengampunan, berdoa, dan minta dicabut oleh Tuhan. Itu pengujian. Nanti kita tidak akan mengalami godaan itu. Karena di dalam kesucian, dosa itu dicabut, perlindungan terjadi. Saya doakan itu. Apalagi saya sekarang sudah sebagai ibu janda ya. Bisa aja, perasaan bisa, tapi saya minta sama Tuhan, sucikan saya. Dan takut akan Tuhan. Karena dari apa yang sudah saya nyatakan kepada suami saya, jangan itu saya lakukan. Karena ada seorang istri nangis, nangis, nangis. Suami juga bilang, istilahnya belum lah itu bunga dikubur, sudah cari pasangan. Itu manusia ya, manusia. Itu tidak salah kalau memang istri sudah meninggal, suami sudah meninggal, bagi yang mau menikah lagi itu terserah. Tapi bagi saya berdoa biar takut akan Tuhan itu ada. Karena saya sudah berjanji kepada suami saya. Pada saat dia, berapa kali saya janji. Karena ada satu tekanan-tekanan yang seperti suami bisa melihat, merasakan. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan saya ya. Nah, terus suami itu melindungi juga kan. Jadi dia bilang, "Ma, bagaimana? Kok Mama seperti gini-gini?" Dan itu juga satu teguran bagi saya. Itu yang saya bilang waktu dia masih hidup ya. Eh, eh, Oh, ternyata suami saya masih bisa melihat. Kenapa laki-laki itu berani mendekati Mama? Suami saya bilang gitu. Berarti ada sesuatu dari Mama. Seperti memberi kesempatan membuka, apalagi kalau membuka hati, jatuh lah. Baru memberi kesempatan aja seperti begitu-begitu, seperti itu dosa. Itu suami saya menegur itu. Sebab itu saya bilang, "Pak, saya bukan takut Papa. Saya takut Tuhan. Saya tidak akan ada laki-laki lain dalam hidup saya selain Papa." Berapa kali saya kasih tahu. Bahkan hampir mau beberapa bulan mau meninggal, saya ulangi lagi. Waktu dia kecewa bangun apa gelisah, saya tekankan lagi. Pak, Mama hanya satu laki-laki saja yaitu Pak. Tidak ada laki-laki lain yang akan bisa bersama Mama lagi. Itu tante doakan pada Tuhan. Perkataan saya, janji saya pada suami saya, Tuhan tolong Tuhan. Biar takut akan Tuhan di dalam janji ini atau nasar ini, saya tidak langgar. Bagi manusia, saya tahu saya tidak mampu. Karena banyak contoh. Saya lihat, dia udah bilang sungguh ini. Beberapa bulan, 1 tahun, nikah lagi. Nah, bahkan kita lihat aja di dunia ini. Mulai baru nangis, jungkir balik. Biarpun 90 tahun, nah, nikah lagi. Nah, itu. Nah, untunglah saya berterima kasih sama Tuhan. Ditinggalkan suami, sudah umur juga yang sudah tua. Tapi tidak mungkin ya, kalau belum mengalami penyucian dan penyucian, ada wanita-wanita walaupun sudah menikah mau ada pasangan. Dan kalau itu tidak terwujud, itu bisa kelihatan dalam sholat tingkah hari-hari.
Dan itu kan mempermalukan juga dirinya sendiri sebenarnya. Karena itu belum disucikan. Nah itu saya katakan untuk wanita dulu. Kita harus banyak memeriksa sifat wanita kita ini. Bawaan kehidupan kita ini. Apa masih ada roh yang masih mau ingin diperhatikan orang laki-laki ya. Bahkan menanggapi. Kita berhias berpenampilan untuk suami kita loh. Kalau saya berpenampilan langsung kepada Kristus. Di mana seorang hamba Tuhan mempelai perempuan Tuhan itu tidak kere. Kita lihat aja persiapan mempelai perempuan itu. Dilimpahkan segalanya untuk persiapan mempelai perempuan sidang jemaat gereja Tuhan ini menghadapi mempelai laki-laki. Dia kaya menjadi miskin untuk kita, terutama mempelainya. Dan penampilan seorang istri dan seorang mempelai itu menyangkut derajat seorang suami. Maka itu dikatakan keberhasilan seorang suami bisa dilihat di istri. Bisa dilihat pada seorang istri dalam penampilannya. Dalam soal penampilan itu kita harus banyak belajar, ya. Dalam berpakaian mempelai itu bukan asal-asal aja. Meng- 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 Mengadakan lenan halus itu aja, itu sudah satu pergumulan. Korban banyak mau beli itu. Uang untuk ini. Belum pakaian itu bersih, bercahaya dalam kesucian itu. Itu mendapatkan pakaian kesucian itu tidak mudah. Ada proses-proses yang harus kita pelajari, diterima dari begitu juga penampilan kita sebagai seorang istri, seorang wanita. Yang pertama-tama bagi suami, ada proses dan lewat firman, lewat pengetahuan. Maaf saya sebenarnya juga beberapa hari ini batuk, nggak ada suara. Karena saya minum es di Surabaya karena panas, saya minum es sampai habis. Sehingga pulang di sini pagi malam-malam sudah batuk-batuk. Sempat hilang suaranya. Tapi Tuhan tolong ini saya kok bisa berbicara ya. Jadi harus dalam hal kalau dunia malah mempelajari hal berbusana, berpenampilan ada di mana kita harus berpenampilan. Kalau dalam Injil, dalam pesta kawin itu khusus. Jadi ada tempat-tempat yang kita harus memperhatikan penampilan kita. Ya, ini bagi kita kaum wanita supaya kita tidak asal. Saya rasa bukan kita tidak punya duit. Ada yang belum mengerti, ada yang memang mengerti. Karena dalam penampilan itu justru lihat waktu di pesta kawin itu seorang raja yang mengundang itu yang melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi ada penilaian dari penampilan kita itu. Secara rohani, pakaian itu yaitu kehidupan kita.
jasmani rohani yang harus em, berpakaian kayak Wahyu 12 itu ya, ini ya, bersepatukan Injil perdamaian itu, berpakaian matahari, bermahkotakan 12 bintang. Ini pakaian mempelai. Perdamaian ini saya katakan itu harus lewat pengampunan dosa, pengakuan dosa, dan disucikan. Maka terjadi perdamaian ini. Dan itu memang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh darah Kristus. Ini bulan di bawah kakinya sebagai sepatu bagi mempelai perempuan. Ini pakaian matahari, ini perbuatan-perbuatan kasih Allah. Ada di Wahyu 19, coba kita baca aja nanti. Supaya kita tahu kehidupan rohani kita itu sebagai mempelai perempuan harus berpenampilan begini. Matahari itu perbuatan-perbuatan kasih Allah. Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang suci. Coba Wahyu 19, dapatkan itu. Dan bermahkota 12 bintang itu mahkota mempelai itu selalu pakai mahkota ya. Kalau jadi mempelai. Ada tanda mempelai perempuan yang dipersiapkan untuk mempelai laki-laki. Ada mahkota. Lawyer. Ini juga yang diikuti oleh Eropa ya, Amerika yang sudah sampai pada Asia yang yang mengikuti ya, terutama orang Kristennya, dia harus memakai lawyer, berpakaian putih bersih berkilau-kilau. Ini bahannya kain linen halus. Coba, ini sudah dibuka. Sebenarnya mempelai wanita ini ditutup, hanya mempelai laki-laki yang membukanya, kesuciannya. Dapat Wahyu 19. Ayat 7 mulai atau 6 lah. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pakaiannya aja itu khusus dikaruniakan oleh Bapa. Sebab itu ada orang tua yang menyediakan pakaian mempelainya. Ini Bapa yang mengaruniakan. Ada nikah-nikah seperti anak saya yang harus membeli, menjahit karena bapaknya nggak mau pinjam. Jahit, saya yang membayar untuk dia mendapatkan pakaian mempelainya waktu dia mau menikah. Ini orang tua, bapak yang menyediakan bagi anaknya untuk memperoleh pakaian itu. Sebab itu anak-anak kita ini ditentukan oleh orang tua. Apalagi kalau dia masih remaja. Mesti ada yang mendampingi dia untuk membawa mereka sampai bisa mengasihi Tuhan lebih dari dunia ini. Mereka tidak bisa, anak-anak itu dari kecil. Orang kita lihat waktu anak-anak kecil datang pada Yesus diberkati oleh Tuhan. Ada orang tua yang membawanya.
itu dari kecil. Mereka tidak bisa datang sendiri. Orang tua yang harus membawanya. Saya juga dengar kesaksian kosong sampai dipukul, di apa kalau tidak ke sekolah minggu. Padahal jalannya jauh sekali. Tapi upahnya kan sekarang terlepas dari dunia ini, tidak mengikuti dunia ini, tetap dalam Kristus mengikut Tuhan. Itu remaja, apalagi remaja, itu masa-masa di mana mereka kayak mau melepaskan diri dari orang tua, mau bebas. Itu masa-masa juga Tuhan Yesus itu eh, pisah dari orang tua. Makanya tidak diceritakan. Kalau bangsa Yahudi dulu, umur-umur begitu sudah ada di rumah Tuhan ya. Mereka sekolah kayaknya begitu. Kayak di sini anak-anak yang baru kasih pesantren. Gitu loh. Ya, itu orang belum ada begitu ya. Kalau sudah dewasa dia mau sekolah Alkitab untuk jadi hamba Tuhan baru lepaskan rumah Tuhan. Kalau Yahudi gitu adatnya. Makanya mereka juga begitu. Mereka kan Torah. Ada sama dengan Torah. Kalau umur-umur begitu kasih pesan. Kalian belajar sekalian ilmu arti ilmu rohani. Gitu. Jadi saat-saat itu memang harus orang tua dampingi anak-anak itu. Apalagi kalau belum mereka mengerti. Barangkali umurnya sudah dewasa ya, remaja dewasa. Tapi orang orang mereka itu belum mengerti, perlu ada orang-orang yang mendampinginya, apa orang tua kah atau orang tua rohani ke atau tua rohani harus bisa mendampingi mereka, menuntun mereka. Karena secara rohani mereka masih bayi. Sebab itu dulu hukum Taurat itu menjadi wali dari bangsa Israel untuk melakukan benar, melakukan hukum-hukum itu. Hukum Taurat itu kan menunjuk dosa. Jadi orang tua juga bertanggung jawab, ya. Nah, guru sekolah minggu, pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan, orang tua, ini tanggung jawab kita. Ini semua untuk kita eh, memperoleh damai itu. Jadi selain kita menyucikan diri, jangan lupa mempelai perempuan itu bukan eh, kita perorangan, bukan ya. Mempelai perempuan itu tubuh Kristus. Jadi bisa suami istri, bisa ibu janda, bisa orang muda, bisa anak. Itu mencakup tubuh Kristus. Masuk di dalam mempelai perempuan Tuhan. Sebab itu dalam nikah rumah tangga itu perlu kesatuan. Dimulai kesatuan itu dari dalam nikah rumah tangga kita. Supaya kita boleh masuk di dalam kesatuan dari tubuh Kristus yang besar itu. Itu kuat sekali. Bahkan karena dikatakan juga dua tiga orang. Jadi nikah satu anak pun kalau dia berdoa memohon sesuatu di dalam Kristus, nah maka dijawab atau dikabulkan oleh itu Yohanes 14. Ya, tinggal sedikit lagi ya. Sudah mau jam 12. Jadi tidak sempat saya masuk di dalam Yohanes 14. Ya, sedikit aja deh, ayat 1 aja kalau kita baru itu supaya saya tidak lepas dari itu. Eh,
Karena saya tidak tahu ini yang menjadi kebutuhan kita ya. Nah, tapi saya ingin karena saya sudah baca tadi 14 ayat 1 khusus ini buat kaum wanita ya. Karena di kaum wanita dia ditekankan soal gelisah. Gelisah. Ini juga wanita. Jangan ada kegelisahan dalam kehidupan kita. Karena itu akan menekan jiwa dalam pikiran. Barangkali tidak sampai sakit jiwa ya. Kita kan punya firman. Kita ada firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak akan sampai pada sakit jiwa. Kalau dunia ya, itu dulu stres berat, ini. Itu tekanan dari satu kegelisahan, satu kekhawatiran. Ada tekanan dalam hidupnya. Sehingga mengganggu jiwa. Jiwanya sakit. Kalau barangkali kita yang dalam Tuhan kuat, sedikit goyang ya, kalau ada tekanan. Tapi saya percaya di sini tidak goyang. Kalau kita sudah memiliki firman, tidak goyang. Saya alami itu dalam pengalaman tekanan duka cita yang hebat, di mana saya ditinggal suami. Firman dan Roh Kudus itu begitu kuat mengangkat muka saya, tidak tertunduk-tunduk dalam kesedihan. Itu kuatnya kalau kita dalam Kristus memiliki firman. Ya, kuat. Bahwa harta yang begitu mahal yang ada dalam rencana kita yang lemah. Dia merupakan satu waktu dalam kebutuhan dia akan keluar. Merupakan sesuatu kekuatan yang besar yang ada pada saat-saat kita mengalami tekanan. Kalau di sini kita udah lihat ada tekanan ini dalam nikah, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam stres berat. Bahkan ada yang sampai terjun bebas ya. Itu tekanan yang terjadi. Dan tekanan-tekanan ini akan semakin kuat loh. Khusus dalam ekonomi. Karena ini pekerjaan antikris. Musuh yang terakhir dari gereja Tuhan adalah Mammon. Ini tekanan yang paling ini menghadapi dunia ini bisa dari Mammon. Jadi mulai sekarang kita harus belajar. Itu sebab saya bilang penyucian itu, perdamaian itu selalu. Kalau itu diingatkan oleh Tuhan, berdoa. Perdamaikan itu dengan Tuhan. Lewat pengakuan dan doa. Percaya. Darah Yesus menyucikan kita. Kita harus berdoa. Kelepasan-kelepasan dari uang. Mamon. Kita yang atur uang itu. Bukan uang atur kita karena kita butuh. Seringkali kebutuhan kita memberi kesempatan uang yang atur kita. Kita yang harus atur uang itu. Kemana arahnya, kemana, atur. Sebagai bendahara yang bijaksana. Penyucian itu harus terus. Sebab itu darah Kristus sampai sempurna. Sampai tidak ada yang setiap saat. Karena kita ditandai dengan ini. Sampai pada roh manusia kita yang memang manusia kita itu perlu disucikan. Karena itu akan menodai kehidupan rohani kita.
Yang satu saat rohani itu lemah, ditarik oleh dosa ini. Ini termasuk persiapan-persiapan mempelai perempuan Tuhan. Memiliki pakaian putih bersih bercahaya. Putih itu benar, bersih bercahaya itu kesucian. Sebab itu seorang yang dalam kesucian itu ada wibawa, bisa ada wibawa. Bisa dilihat seseorang itu di dalam kesucian dan dalam urapan itu eh, ada wibawa. Saya lihat itu pertama-tama pada gembala kita di Surabaya itu ya. Kalau kita disuruh kumpul, Om Yu baru keluar begini, ada satu yang pingsan. Kalau mau suruh kumpul, ya itu laki ya. Kalau ada teman kita guru sekolah minggu, udah ketakutan sendiri. Kalau disuruh kumpul, karena pasti Om Yu keluar. Kalau sudah terkumpul, baru Om Yu keluar. Memang apalagi kalau dalam persiapan firmannya, dia keluar sedangkan saya masuk karena saya melayani anak-anaknya ya. Ada beberapa pengertian lainnya. Saya masuk kamar pemeriksaan firman pakai dalam nama Yesus, buka pintu. Dalam nama Yesus. Karena baru masuk aja sudah tata begini, mata ini kayak nggak sanggup melihat matanya pendeta ini. Ini pengalaman loh, bukan cerita membesar-besarkan pendeta ini, tidak. Ini pengalaman saya, juga pengalaman teman-teman saya. Ada guru sekolah minggu mau pakai itu kebuta-kebuta. Belum keluar, baru sudah karena sudah siap ngumpul semua. Jadi Om Yu mau keluar kan? Ih, dia sudah gemeter-gemeter, tiba-tiba udah roboh lagi. Kenapa sih? Terus saya nggak berani kok melihat Om Yu. Kenapa kalau kita ini benar dalam kesucian, kenapa mesti takut? Seringkali saya mengatakan begitu. Karena kesucian itu ada wibawa. Seperti Tuhan Yesus waktu mau ditangkap. Dengan dia mengatakan, aku inilah Yesus yang kamu cari. Roboh kan? Itu wibawa dari seorang anak Allah yang suci yang nanti akan ditangkap oleh mereka. Tapi karena tujuannya memang mau menjadi korban. Dia tidak pakai kuasa itu. Dia bisa kasih roboh semua itu. Tapi memang tujuannya untuk sengsara dan mati. Dia serahkan dirinya. Itu kalau kehidupan suci itu di dalam pengurapan Roh Kudus itu yang Yohanes bilang bagi seorang hamba Tuhan, dia berdoa Yohanes 21 ya. Kalau dosanya diampuni, diampuni di dunia ini. Terlepas di dunia ini terlepas. Kalau dosanya dia berdoa tidak terlepas, itu akan itu itu kekuatan daripada orang hamba dalam kesuciannya dan urapan Roh Kudus kita baca itu ya. Dan itu kita semua terjadi, bisa terjadi. Karena memang kehendak Tuhan demikian. Yohanes pasal 21, ini ayat yang terakhir ya, karena sudah jam 12. Kalau siapa yang lebih dulu mendapatkannya, biar dia lebih dulu ya. Um, Yohanes, ya, saya kok. Karena saya tidak ada mengingatkan ayat itu ya. Tapi saya rasa saudara tahu, pernah dengar ayat itu ya. Kalau seseorang ya, kata dari seorang hamba itu mengatakan hamba manusia ini ya, hamba Tuhan.
dosanya terlepas, maka dia akan terlepas dosanya di dunia ini. Kalau terikat, dia terikat di surga. Aduh, gimana? Ya sudah, nanti saya cari lagi ya. Tapi saya tahu saudara pernah dengar itu ya. Dalam pengembalaan di sini saya tahu berapa kali dikatakan itu ya. Sebentar. Ya, sampai di sini aja karena sudah jam 12 ya. Kalau Tuhan izinkan kita akan teruskan. Sebenarnya 21 ayat 20. 20 ayat 20 ayat 1. Kita baca itu semua ya. Supaya kita tahu ada firman yang begitu. Sebab itu kita juga harus berhati-hati. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu kuatnya kalau seorang hamba Tuhan di dalam urapan Roh Kudus ya, dia sudah dipenuhi Roh Kudus, ditambah urapan dari Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus. Itu bisa mengampuni orang, tapi juga bisa menetapkan dosa orang. Yohanes itu. Nah itu kami lihat ya di di pengalaman eh, kami pengerja di Johor. Saya 16 tahun di Johor tidak kemana-mana. Sampai menikah punya anak pun di Johor. Dan saya melayani dalam, jadi saya tahu persis kebijaksanaan dari pengajaran itu. Dan sedikit-sedikit dapat remah-remah dari pengalaman-pengalaman dari pendeta Iwono dan istri. Saya banyak dapat karena saya sering suka ya untuk perkara yang rohani, suka. Sehingga teman-teman saya tuh kakak kelas, saya rasa kurang tidak dapat apa-apa dari sesama kelas itu. Dan itu yang memang ada sekarang, makanya saya lihat kakak kelas itu kelas 2 tingkat 2 dan tingkat 1 dekat sama saya. Bukan sesama kelas, sama kelas malah saya heran, tapi itu kan pakai sampai sekarang. Yang saya ketemu angkatan saya tahun ini, mereka tetap bertelepon, bahkan dia kumpul teman-teman tempat saya lagi pilek belum mandi. Mereka mau minta video, saya malu menampakkan mukanya. Sampai saya bilang selamat pagi. Sudah siang begini kok pagi, ketahuan ini orang Jakarta ini enak-enak aja. Kalau kita di desa pagi-pagi udah berdoa, berolahraga, melayani ini kok. Saya bilang saya batuk pilek gitu. Memang batuk pilek, jadi tidak ada suara juga. Dan masih kempros kan kalau batuk kan keluar keringat ya. Jadi saya malu mereka agak kecewa karena dia udah kumpul teman-temannya itu angkatan 4 ya dia kumpul. Ada yang saya lihat sudah ompong, sudah 82, tapi mau ngumpul itu sama-sama angkatan 4. Karena eh, angkatan 4 itu satu angkatan, tapi saya jauh sebenarnya dari mereka. Bahkan maaf ya, saya memang dari Jakarta ya, memang dari kecil juga selalu ada yang menolong saya dari kecil. Ya seperti anak-anak saya ini, sampai Hodi itu kaos kaki pun di podium, orang lain yang mesti ambil. Ya begitulah begitu. Saya dulu begitu. Jadi waktu masuk sekolah Alkitab, saya seenaknya nggak mau cuci baju. Saya cuma pakai bilang minta tolong deh cuciin baju saya mau. Kalau ada yang ini pokoknya mereka mau lah yang dari desa ya mau mengerjakan apa yang. Lagian saya kan masuk di kamar pendeta Yuwono Pak karena anak-anak melihat dia pagi-pagi udah turun bahkan sampai malam kalau pergi pendeta Yuwono. Jadi mereka mau nolong juga alasan apapun pokoknya saya beres bajunya sudah disetrika sudah dicuci sudah apa sampai gitulah.
robek juga dijahitkan. Jadi asrama saya begitu enak mereka. Jadi jarang saya berteman dengan seangkatan, justru dengan kakak kelas. Nah, itu. Tapi saya lihat waktu ketemu tuh mereka kok jadi cantik-cantik. Yang saya lihat istilahnya dulu istilah daerah lah, kayak kampungan. Sekarang cakep-cakep, cantik-cantik, putih bersih. Sudah aduh kok sekarang kamu cantik-cantik ya, putih bersih. Saya sampai panggil apa mereka ini apa ini. Kalau saya langsung mereka kenal, berarti kan enggak berubah jauh dan kalau mereka saya lupa kalau mereka sedangkan sudah di lift ya, sudah bersentuhan. Kalau suaminya nggak lihat saya, nggak tahu itu teman, itu kakak kelas juga. Nah, tapi yang teman-teman angkatan ini baru mereka tahu saya ada, baru rame ngumpul mereka, orang undang satu angkatan saya dari Sorong, khotbah di tempat Lili dibuka. Kalau ada kehendak Tuhan, rencana mau reuni katanya tahun depan jika Tuhan kehendaki, angkatan 4 aja. Ternyata masih ada 12 orang sama saya dari 150 orang. Hanya satu dari 12 ini, satu yang jadi pengusaha. Tapi dia walaupun pengusaha, dia menopang pekerjaan Tuhan. Dia ingat teman-temannya. Dia bilang, teman saya bilang, dia memperhatikan kok pekerjaan Tuhan. Jadi biar dia jadi hamba Tuhan, tapi dia tahu gitu. Itu Henny namanya, di mana dia tinggal saya nggak tahu. Ini saya juga dalam keadaan begini, jadi nggak hafal-hafal mereka. Yang cuma hafal itu Lili, karena dia yang memperkenalkan mengumpul kita. Dia di Blitar, nah dia undang kalau bisa. Ya saya udah pernah ke Blitar, tapi bagaimana? Saya tuh sudah ada suami, kenapa enggak dulu undang ada suami biar bikin KKR sana? Karena dia tetap mengembala. Dia bilang saya walaupun sudah janda tetap mengembala dua sidangnya. Satu sidang dibantu anaknya, tapi dia gembalanya. Karena saya kan organisasi lain, jadi saya tetap mengembala. Dan maka dia undang teman saya yang itu khotbah di situ dari Solo. Ya berubah. Saya bilang orang-orang yang pada angkatan saya yang seperti di atas ya, saya kaget yang begitu sombong. Suaminya udah gembala duluan, jadi sudah ada penampilan lah daripada yang lain-lain dari desa ya. Tuh. Saya nih boleh bilang tabiat saya jelek. Waktu di asrama saya cuek. Sampai saya dipanggil, bahkan teman-teman lain dipanggil, jangan so elit ya. Dipanggil sama Pendeta Yuwono. Harus sama ya bergaul. Karena saya tidak suka ngobrol, tidak suka cerita. Mereka cerita sampai menelanjangi dirinya sendiri, orang tuanya. Sampai situ loh. Saya hanya mendengar saja. Kecuali ada kakak kelas itu baru. Saya coba tanya, gimana gini. Nah, berkat yang saya terima itu waktu di sekolah, saya yang bisa menjawab apapun. Biarpun saya sembunyi, dan guru cari, ayo Kori jawab. Karena sudah ditanya semua, tidak bisa menjawab. Tapi saya bisa. Karena dalam ya waktu pertanyaan itu kabar mempelai. Padahal saya bukan dari kabar mempelai. Dari GBPS. Dari Jakarta ke GBPS masuk isi. Saya bisa menjawab. Saya juga ingat ada pepatah atau nasihat orang ya. Kalau kamu mau jadi orang pandai, harus bergaul dengan orang pandai. Kalau kamu bergaul dengan orang bodoh, kamu turun jadi bodoh. Kamu merasa kamu kan pintar. Padahal nggak nambah-nambah. Kalau kamu mau yang ini rohani, bergaul dengan orang rohani. Sebab itu saya pernah uh, uh, kelas 3 tingkat 3, 2, 1. Saya berteman, suka ngobrol-ngobrol. Dan memang saya dulu nggak suka ngobrol, berbicara aja. Saya aja berbicara saat menyaksikan karena punya anak, jadi bisa lancar. Kalau enggak malas mau ngomong, ya akhirnya Hodi yang ikut saya.
Hodi itu sampai kelas berapa nggak bisa ngomong di sekolah. Sampai guru bilang coba dikasih sekolah. Tapi kita nggak kasih sekolah. Setiap ke sekolah berlutut ke sekolah. Akhirnya dalam kelas 2 dia udah bisa ngomong. Dulu heran, kok sudah bisa ngomong? Enggak. Karena dari kecil nggak bisa ngomong. Sama adik saya. Keluar kata-kata apa tuh kayak mikir apa ya, sehingga jadi malas ngomong karena memang dari kecil saya tinggal di nenek sendiri, tinggal ke bude juga sendiri, ada kakak-kakak yang lain tapi sudah menikah, sudah kuliah, jadi jauh dari rumah, jadi hidup sendiri, jadi nggak ada teman ngomong saya apa tuh main boneka, toko-tokoan itu aja. Nah, tapi ada maksud Tuhan dengan memiliki anak yang mulai belajar ngomong, akhirnya bisa, kemurahan Tuhan bisa ngomong. Jadi kalau Tuhan mau pakai, enggak usah khawatir, pasti Tuhan lengkapi. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati kita. Oh sebenarnya Yohanes 14 ya, S1. Saya bilang sedikit aja. Di sana dibilang jangan gelisah. Kata gelisah di kaum wanita itu merupakan tekanan ya di kaum wanita. Tapi bagi saya kegelisahan itu terjadi karena tidak percaya. Coba baca. Tidak percaya kepada firman. Kita aja menyerahkan anak pada orang yang kayak kepada sudah aja kepada orang kaya lah. Kita enggak, kita percaya dia bisa memelihara anak saya. Tapi coba kita berikan pada gelisah juga, dia di pikiran juga ini. Bisa enggak dia pelihara anak saya? Coba. Jadi di wanita di sana ditekankan gelisah itu merupakan tekanan. Asal dari tekanan. Tapi bagi kita sekarang, gelisah ini kalau kita kembali pada bacaan Yohanes 14 sudah baca lagi. Itu karena tidak percaya pada firman Tuhan. Ini berbicara mempelai perempuan. Kalau kita tidak percaya pada suami kita bagaimana? Sedikit-sedikit cemburu. Dia dengan siapa itu? Jadi nggak tenang di rumah. Dia pergi dengan ini. Nanti dia begini. Itu kegelisahan yang datang karena tidak percaya. Kalau dia percaya kepada suaminya, tenang. Terlebih percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak ada kok kekhawatiran. Dulu anak saya mau pergi ke Shanghai, aduh gelisah nggak bisa tidur. Malah jadi penyakit, betul, jadi tekanan, jadi penyakit. Nggak bisa mikir, nggak bisa tenang. Bagaimana dia bisa, apalagi dapat kabar dia bilang nasinya berlainan, padahal dia salah masak, nggak tahu masak. Dia bilang berasnya gini, saya bilang beras tuh sama. Ternyata saya ke sana kurang air. Dia bilang sudah masak, sudah sampai kering mah, keras, nggak bisa makan. Ternyata dia nggak bisa masak. Kekhawatiran itu ada. Tapi setelah itu firman itu datang kepada saya. Percayalah kepadaku, jangan khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan mengadakan. Itu tenang sampai sekarang. Kecuali kalau dia sudah sakit kayak baru sedikit. Kenapa lagi apalagi yang jadi? Cukup juga goyang. Tapi kalau kita percaya kepada firman Tuhan, tidak ada tekanan di dalam jiwa kita. Baca lagi coba. Kita kembali kepada firman bahwa kegelisahan itu, kekhawatiran itu sebenarnya dari tidak percaya pada firman Tuhan. Coba baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Itu ayat 1 aja itu sedikit saya mendapat berkat dari firman tema itu di dalam Yohanes 14 itu. Kalau di wanita itu sudah disaksikan. Kalau kita dalam Yohanes 14 ini, kalau ada tekanan, ada kekhawatiran, kita harus periksa
iman kita. Percaya enggak kita pada janji firman? Percaya enggak apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita? Itu saja. Periksa iman kita, iman percaya kita. Ada satu ayat yang mengatakan dia datang walaupun sudah terjadi mujizat. Apa dia jumpa iman dalam kehidupan kita. Jadi iman percaya itu harus selalu kita kontrol. Kalau ada kekhawatiran, ada kegelisahan, apalagi sampai ada tekanan dalam jiwa, kita harus periksa, kita percaya enggak firman Tuhan yang kita sudah terima. Kalau tidak percaya, ngapain mau ikut Tuhan? Itu sebabnya dalam nikah juga begitu. Kalau tidak percaya pada suami, kenapa mau teruskan? Mereka pilih lebih baik cerai. Itu dunia. Kita bangkit berdiri ya. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagi